Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu skema terjadi peradangan dengan beranggotakan saya sendiri, Putri Amanda Mayangsari dengan NPM 24220156 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurjita Maharani dengan NPM 2422011052. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Agustin dengan NPM 2422011053. Perkenalkan, saya Pauletta Firzadin Jermandita dengan NPM 2422011054. Perkenalkan, saya Preti Chola Hingkua dengan NPM 2422011055. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 2422011057. Perkenalkan, saya Ratih Prabaningrum dengan NPM 2422011058. Perkenalkan, saya Regita Pramesti dengan NPM 2422011059. Perkenalkan, saya Repa dengan NPM 2422011060. Perkenalkan, saya Riswanti Sipnia Bulani dengan NPM 2422011061. Baik, di sini kami akan membacakan pematerinya dan akan dilanjut dengan rekan saya. Izin share screen. Latar belakang. Peradangan atau inflamasi adalah respons biologi tubuh terhadap cedera infeksi atau iritasi yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab kerusakan dan memulai penyembuhan. Proses ini dimulai dengan stimulus yang menyebabkan kerusakan sel, yang kemudian melepaskan asam arakhidonat, enzim sikloksigena, dan lipoksigena. Akibatnya prostaglandin dan leukotrin memicu gejala inflamasi seperti rasa sakit, kemerahan, bengkak, dan disfusi jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan mekanisme terjadinya peradangan. Kedua, mengidentifikasi mediator yang terlibat dalam proses inflamasi. Ketiga, menjelaskan jenis-jenis peradangan. Keempat, menjelaskan tahap proses peradangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pembahasan, yaitu yang pertama, mekanisme terjadinya peradangan. 1. Pengenalan dan aktivasi sel imun. 2. Pelepasan mediator kimia. 3. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. 4. Rekrutmen atau migrasi sel imun kemotaksis. 5. Fagositosis dan eliminasi patogen. Keenam, resolusi peradangan dan penyembuhan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, yang kedua itu ada mediator peradangan, di mana kita mengetahui mediator peradangan adalah molekul yang berperan penting dalam memulai dan proses peradangan dalam tubuh. Nah, di sini kita melihat ada histamin, di mana histamin tersebut dapat membantu meningkatkan permeabilitas kapilier. Yang kedua ada prostaglandin, di mana ini dapat memicu nyeri dan vasodilatasi. Yang ketiga itu ada sitokin, di mana sel ini dapat mengaktifkan sel imun dan inflamasi. Yang keempat itu ada hemokin, di mana sel ini mengarahkan sel imun ke lokasi infeksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis peradangan. Yang pertama yaitu ada peradangan akut. Peradangan akut terjadi dalam waktu singkat, ditandai dengan respon cepat dan dominasi neutrofil. Contohnya yaitu infeksi bakteri dan cedera jaringan. Yang kedua yaitu ada peradangan kronis. Peradangan kronis ini berlangsung lama, ditandai dengan infiltrasi, dominasi makrofag dan limfosit serta sering menyebabkan fibrosis dan kerusakan jaringan permanen. Contohnya yaitu artritis, reumatoid, dan tuberkulosis. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada tanda-tanda utama peradangan. Yang pertama yaitu ada rubor atau kemerahan, yaitu adalah luka menjadi merah sebagai akibat dari peningkatan aliran darah ke area daerah peradangan, arteriola berdilatasi dan sirkulasi darah ke tempat peradangan meningkat. Kemudian yang kedua ada kalor atau panas. Kalor atau panas yaitu luka terasa hangat atau panas karena adanya peningkatan aktivitas metabolisme sel-sel area tersebut. Vasolidasi lokal, perembesan cairan ke dalam ruang interstisial dan peningkatan aliran darah. Yang ketiga ada tumor atau pembengkakan. Luka mengalami pembengkakan karena adanya cairan yang terkumpul di area tersebut. Vasolidasi lokal, perembesan cairan ke dalam ruang interstisial dan penyumbatan drainase limfatik untuk membantu menahan inflamasi. Yang keempat ada dolor atau nyeri, yaitu luka terasa sakit atau nyeri karena adanya peningkatan aktivitas saraf sensorik akibat peradangan. Reseptor nyeri terstimulasi oleh jaringan bengkak, menstimulus ujung saraf untuk melepaskan ekskresi zat-zat kimia atau mediator kimia. Dan yang terakhir ada fungsiolaesa atau gangguan fungsi, yaitu luka dapat menyebabkan gangguan atau penurunan fungsi normal dari area yang terkena. Bisa juga dampak dari edema atau bengkak dan nyeri. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada tahapan proses peradangan. Fase inisiasi atau pengenalan cedera atau pemicu. Yang pertama, agen penyebab seperti infeksi atau kerusakan jaringan dikenali oleh sel imun dan molekul pertahanan tubuh. Misalnya makrofag dan sel MAS yang mendeteksi patogen atau kerusakan. Yang kedua ada fase vasolidasi, yaitu pembuluh darah melebar, meningkatkan aliran darah ke area yang terkena. Peningkatan permeabilitas kapiler memungkinkan keluarnya cairan, protein, dan sel imun dari darah ke jaringan sekitar. Yang ketiga ada fase rekrutmen sel imun, yaitu leukosit dan protein plasma direkrut ke lokasi peradangan. Sel-sel seperti neutrofil, monosit, dan limfosit bermigrasi melalui kemotaksis untuk menghancurkan patogen dan membersihkan jaringan yang rusak. Yang keempat ada fase resolusi atau penyembuhan, yaitu proses peradangan mulai mereda, cairan diserap kembali dan jaringan yang rusak mulai diperbaiki mengarah pada proses penyembuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Peradangan atau inflamasi adalah respon tubuh terhadap cedera, infeksi, atau iritasi yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab kerusakan dan memulai penyembuhan. Mekanisme peradangan melibatkan pengenalan cedera, aktivitas sel imun, pelepasan mediator kimia seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan kemokin. Vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, rekrutmen sel imun, fagositosis patogen, dan resolusi peradangan. Peradangan dapat bersifat akut dengan dominasi neutrofil atau kronis dengan dominasi makrofag dan limfosit. Proses peradangan terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu inisiasi, vasodilatasi, rekrutmen sel imun, dan resolusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.